Halo anak-anak kelas 5 Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat, tetap semangat, dan bahagia. Perkenalkan, nama kakak Atika. Kakak mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada pertemuan kali ini, kakak akan mengajarkan kalian. Salam kenal ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan salah satu gejala sistem pencernaan manusia dengan benar. Kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan properti dari daerah yang memiliki pola lantai berbeda-beda dalam bentuk tabel dengan benar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi tentang gejala sistem pencernaan manusia dan properti dari daerah. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani berkata, "Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali." Udin berkata, "Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi." Siti berkata, "Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat." Lani berkata, "Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya?" Udin pun berkata, "Benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pernafasan atau usus. Ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair dan encer. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus dan bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan. Secara umum, penyebab diare antara lain infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak atau akut yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Alergi makanan. Biasanya reaksi negatif
terhadap obat-obatan, banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi tersebut antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab, gangguan usus fungsional atau stres. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah menumpuk menggambarkan benih, padi, dan wadah. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kencet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peran yang amat penting, seperti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan juga memperdalam makna yang terkandung dalam. Adapun contoh latihannya. Yang pertama ada nama tarian tari reog, asal daerahnya dari Ponorogo, Jawa Tengah. Properti tarinya topeng reog. Yang kedua, nama tariannya tari kuda lumping, asal daerahnya dari Jawa Tengah. Properti tari. Baik, anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari kakak. Selanjutnya kalian bisa membaca dan mempelajarinya lagi di buku tema kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa mengerjakan tugas dan tetap semangat belajar. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.